Shalom. Mari kita akan bersama mempelajari firman Tuhan kembali. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kutuk. Nah, pelajaran tentang kutuk ini sampai sekarang tetap kontroversi, ya. Karena banyak penafsir Alkitab, ahli-ahli teologi yang mengatakan bahwa di dalam Galatia segala kutuk kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bebas dari kutuk. Ya, jadi kita tidak perlu didoakan lagi tentang kutuk, dari kutuk. Tetapi menurut fakta, ya, saya menemukan banyak orang Kristen ternyata hidup dalam kutuk. Bahkan istri saya yang sudah melayani Tuhan, yang berbahasa roh, ya, suatu saat dia melihat saya, dia katakan, dia menangis dan dia katakan saya ini seperti harimau. Loh, bayangkan orang segagah ini dikatakan harimau. Ya, istri lagi, coba orang lain masih bisa dimaafkan. Ya, ini istri. Ya, dia bisa mengatakan seperti itu karena dia dikuasai oleh roh jahat. Tapi saya mau tekankan, dia orang yang penuh Roh Kudus. Dia berbahasa roh. Dia sudah berkhotbah. Satu saat istri saya juga dilayani pelepasan dan tiba-tiba tangan dan kakinya kaku. Kemudian seorang hamba Tuhan mengatakan begini, saya dapat penglihatan engkau waktu SMA, engkau pergi ke Bali dan memakai gelang yang engkau beli di pinggir jalan di Bali itu. Dan ternyata roh jahat itu masuk lewat itu. Ketika dipatahkan roh jahat yang masuk lewat gelang yang dia beli di Bali itu, maka tangan dan kakinya langsung pulih kembali. Kelihatannya sepele, hanya gelang, ya. Hanya gelang yang dibeli di pinggir jalan di Bali kan banyak, ya. Dan kita berpikir, oh kalau orang Kristen tidak bisa kena. Tetapi saya mau katakan, iya, secara teori Alkitab, iya. Tetapi fakta saya diperhadapkan seperti itu. Ya, saya berikan contoh lagi. Ketika saya melayani di Solo, saya mengajar soal kutuk ini. Dan kemudian setelah selesai, saya ajak semuanya mengikuti doa saya. Dan saya pimpin mereka untuk mengaku dosa-dosa penyembahan berhala mereka. Kemudian saya pimpin juga untuk mengusir roh jahat itu dari dalam diri mereka. Selesai ibadah, gembalanya mengatakan begini, pastor, ketika pastor pimpin kami berdoa, saya juga mengikuti. Tiba-tiba tangan saya ini kaku, dia bilang. Dan ketika pastor terus tengking-tengking roh-roh jahat itu, tiba-tiba dari tangan saya keluar asap dan tangan saya bisa normal kembali. Loh, ini gembala. Sidang jemaat. Bahwa secara fakta banyak orang Kristen sebenarnya hidup dalam kutuk. Ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Apakah Alkitab salah? Sebenarnya tidak. Bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam aturan-aturan liturgi gereja kita, di dalam urutan-urutan. Kalau sekarang kita itu orang percaya kepada Tuhan, kemudian langsung dibaptis, kemudian minta dipenuhi Roh Kudus. Tetapi waktu gereja mula-mula, urutannya tidak seperti itu. Ketika gereja mula-mula, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus langsung dilayani pelepasan. Ya, jadi mereka ngaku semua dosa-dosanya, penyembahan berhala dan sebagainya. Mereka ngaku, kemudian dilayani pelepasan, baru mereka dibaptis. Tidak tahu sejak kapan ini urutan-urutan di gereja ini kemudian berubah. Satu dihilangkan, yaitu pelayanan pelepasan itu.
Ya, jadi kalau menurut sejarah gereja ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah lama dan ini memang seharusnya tetap dilakukan. Ya, banyak hal yang membuktikan bahwa banyak orang kutuk itu orang Kristen tetap hidup dalam kutuk. Saya berikan satu contoh lagi sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita. Anda tenang aja, kembali di tes batu Anda, ya. Ya. Soalnya saya ingat saya menyampaikan ini di retreat di tempat kami itu. Kalau retreat selalu jemaatnya bilang gini, Pak Yusa yang santai ya, retreat itu banyak rekreasinya. Firman hanya satu kali aja ya. Soalnya di gereja sudah pasti tidak pernah kurang dari 1 jam, dia bilang. Jadi sudah Pak, sudah banyak firman. Ini sekarang retreat perlu kita jalan-jalan santai. 1 kali aja setiap hari. Oh iya, tidak apa-apa sih katakan. Saya sampaikan firman ini tentang kutuk, ternyata berjalan 3 jam. Ya, jemaat saya katakan, ya Pak Yusa, walaupun 1 sesi ya sama aja, ini 3 sesi. Ya, tapi saya tahu diri juga di sini, ya, tahu diri. Ya, jadi saya akan cepat, saya akan lompat-lompat kalau bisa. Kalau tidak bisa lompat ya nanti terbang, ya kan? Nah, saya melayani di Solo di sebuah komsel, saya diminta. Dan ada seorang suami istri, awalnya istrinya ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemudian minta kepada gembalanya untuk adakan persekutuan doa di rumahnya. Nah, suaminya itu belajar ilmu bela diri, suaminya juga gangster. Waktu ibadah dimulai di rumahnya, suaminya itu siap-siap mau bunuh pendetanya ini, ya. Sehingga pada akhirnya pendetanya ini dikawal untuk pulang dari rumah si perempuan ini, yang jemaat ini. Singkat cerita, suaminya kemudian bertobat, dilayani pelepasan, dan ketika saya juga melayani di gerejanya, suaminya ini dilayani pelepasan lagi, manifest lagi, ya. Ketika saya melayani di persekutuan di komsel itu, maka istrinya ini katakan, Pak, doakan suami saya lagi. Ya, saya doakan, tapi Anda yang tahu yang terjadi. Ketika saya tumpang tangan pada istrinya ini, karena dikatakan dia itu anaknya aja kena diabetes, umur 8 tahun diabetesnya tinggi. Ya. Jadi saya doakan istrinya, yang terjadi adalah dia langsung mukanya itu berubah dan dia berbunyi seperti harimau. Dan langsung tangannya mencakar. Yang saya untung siaga adalah dia juga ngeludah. Oh, makanya pelayanan pelepasan itu tidak boleh merem. Wah, cu. Ya. Tapi setelah kami layani, ndak pakai lama lah. Setan itu kan ndak perlu berlama-lama kan. Ya, jadi selesai itu penatuanya ini bertanya pada saya, Pak, mulai dulu ini istrinya itu ndak apa-apa, Pak. Dia bilang, ndak apa-apa. Kok bisa sekarang manifest? Ya, lihat di sini bahwa ini loh. Ketika roh jahat bertemu dengan seseorang, roh jahat itu dalam pengurapan tertentu, roh jahat itu masih bisa bersembunyi. Dia bisa tenang. Tetapi semakin dia bertemu dengan orang yang urapannya lebih lagi, dia tidak akan tahan. Ya, jadi betapa pentingnya kita terus mendekat pada Tuhan, supaya hadirat Tuhan atas hidup kita semakin kuat. Minggu lalu saya pelayanan di sebuah gereja. Wah, gerejanya bagus. Bukan sebuah desa lagi, sebuah pelosok. Jadi masuk desa sampai tidak ada jalan lagi, baru ada gereja.
Tapi gereja itu luar biasa. Jadi di pelosok seperti itu, gerejanya yang pertama, yang awal, yang sekarang untuk sekolah minggu itu bagus. Full AC. Sekarang bangun lagi di sampingnya, gereja itu ukurannya 18 kali 23. Ya. Dan bagus. Gerejanya bagus. Gerejanya bagus. Jemaat yang datang biasanya itu jam 9 mulai, tapi karena mereka minta pelayanan saya diundur sampai jam 12. Loh, ternyata berharga juga loh saya ini loh. Ya, Anda jangan terlalu merendahkan. Nah, sampai jam 12 yang datang ternyata 300-an orang lebih. Ketika altar call saya mendoakan seseorang. Di sampingnya saya sudah merasa, oh ini kalau saya tumpang tangan kayak ini pasti manifest. Dan ketika sungguh saya tumpang tangan, dia langsung mencekik dirinya sendiri sampai mukanya hitam. Saya katakan, roh bunuh diri, pergi. Dan orang ini tumbang, langsung dia tenang. Nah saya mau katakan, orang ini pun orang penting di gereja. Kenapa kok masih bisa seperti itu? Jadi hati-hati bahwa kita itu harus sungguh-sungguh bebas dari kutuk. Bebas dari kuasa roh-roh jahat. Nah, ayo tanda-tanda orang yang kena kutuk. Ya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Anda perhatikan ya, kalau ada 3 aja dalam hidup kita, kita harus curiga sudah. Ya, ya. Yang pertama, kerusakan jiwa dan emosi. Artinya begini, kalau perempuan ini lebih gampang. Tidak ada penyebabnya, tiba-tiba inginnya nangis. Sepi di kamar sendiri, sepi, kemudian nangis sendiri. Ya, kalau lihat senyumnya ini kelihatannya ada. Ya. Setelkan lagu yang agak melo sedikit, sepertinya dibawa ke padang belantara. Kemudian nangis sendiri. Ya, ini jiwa yang tidak stabil. Ada lagi yang inginnya marah, tapi ditanya, kenapa kok marah? Tidak tahu, pokoknya ingin marah. Pokoknya saya mau makan manusia. Nah, repot sudah. Kalau sudah seperti itu, ditanya penyebabnya tidak tahu. Ya. Ada orang tengkar sampai tidak bisa mengendalikan diri dalam kemarahannya. Ya, ini emosinya tidak stabil berarti. Saya sebaliknya, saya itu ya kalau rapat, jemaat macam-macam saya sudah tahu ini yang salah. Saya sudah katakan pada istri saya begini, nanti Vin ya, nanti di rapat saya mau marah. Loh, saya sudah tahu, saya mau marah. Jadi marahnya itu sudah direncanakan. Yang bahaya itu yang tidak pernah direncanakan tiba-tiba meledak. Itu yang bahaya. Ya. Jadi emosi yang tidak stabil. Yang pertama, emosi yang tidak stabil. Kemudian sakit kronis atau berulang-ulang dan diperiksa oleh dokter itu tidak bisa dijelaskan. Bahkan ada penyakit-penyakit yang diturunkan, ya, seperti penyakit jantung, diabetes, ya. Itu kalau tidak dipatahkan kutuknya, itu akan terus sampai turun-menurun. Ya. Nah, ada penyakit yang sering berulang-ulang, ya. Kemudian keguguran yang sering terjadi dan masalah kewanitaan yang terjadi berulang-ulang. Lo keguguran kalau 1 kali masih wajar. Walaupun itu udah alkitabiah, ya, karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mandul dan keguguran di antaramu. Ya, itu Alkitab. Tetapi secara umum kita kalau keguguran 1 kali masih wajar. Saya punya ipar keguguran sampai 8 kali. Sampai orang katakan keguguran kok hobi. Ya. Ya. Nah, ketika kami layani pelepasan, saya dan guru saya dulu, saya layani. Ini ipar saya tumbang, kemudian dia katakan begini. Dengan suaranya itu berubah seperti anak kecil.
Dia katakan, ada apa kamu kok ganggu saya? Saya kan ditugaskan papanya untuk menjaga anak ini. Dia bilang. Lihat di sini. Dia dulunya WL loh. WL, waktu saya layani pelepasan itu dia masih WL. Bayangkan, WL masih hidup dengan roh jahat, bergaya membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Saya tidak tahu itu setannya model apa. Ya. Tetapi ini loh, dia ditugaskan oleh ayahnya untuk mengawal akan anaknya ini. Akibatnya keguguran sampai 8 kali. Tetapi ketika kami layani pelepasan, tidak lama kemudian orang ini bisa hamil dan melahirkan. Kelihatannya tidak masuk akal, tapi terjadi. Ya. Itu tidak bisa dijelaskan, tetapi itu terjadi. Ya. Jadi keguguran atau masalah kewanitaan yang terjadi berulang-ulang. Orang-orang itu banyak kalau yang takut kalau istri hamil jangan sampai jatuh. Istri saya itu hamil, jatuh berapa kali, jatuhnya juga enak juga, brok bunyinya itu loh mantap sekali, ya. Tapi tidak apa-apa juga. Katanya orang kalau KB juga nanti kering sukar untuk punya anak. Anak yang kedua selesai KB istri saya 4 tahun. Selesai dibuka KB-nya bulan depannya hamil juga tuh. Ya. Maksud saya ketika Anda tidak mempunyai kutuk, semuanya itu sepertinya berjalan dengan mudah. Ya. Bukankah Bapak kita baik? Otomatis segala kemudahan Bapak kita akan berikan dong. Ya. Jadi ini ciri-cirinya. Kemudian yang keempat, kehancuran dalam keluarga, sering terjadi perceraian. Pertengkaran demi pertengkaran, akibatnya cerai, ya. Kemudian keluarga yang lain masih berhubungan juga cerai. Akhirnya orang mencap, oh kalau punya anak jangan sampai jadi dengan keluarga itu, pasti cerai. Iya. Kenapa bisa terjadi itu? Kutuk. Perceraian yang sering terjadi dalam keluarga kita. Itu salah satu penyebabnya adalah karena di dalam keluarga itu ada kutuk. Gaji yang tidak bisa mencukupi, ya, gaji tidak bisa mencukupi. Sudah gajinya 15 juta, kok tidak cukup ya? Tanggal 11 sudah mulai mukanya berubah. Ya. Seharusnya kan cukup. Oh, tidak bisa Pak, saya punya cicilan rumah, saya punya cicilan jet. Saya punya cicilan apa? Oh iya jelas, kalau sudah seperti itu kan. Ya. Tetapi dipakai hidup wajar aja, tidak cukup. Ya. 15 juta tidak cukup, padahal tukang becak bisa cukup. Nah, gaji hanya 3 juta kok bisa cukup. Nah, di sini kita harus hati-hati kalau gaji yang seharusnya loh ya, seharusnya cukup menurut perhitungan kita, menurut perhitungan orang-orang seharusnya cukup, tetapi tidak pernah cukup, ya. Ada jalan keluar, ya. Ada jalan keluar untuk uang itu keluar. Gaji tidak pernah cukup. Nah, kemudian kerohanian tidak stabil, kerohanian naik turun. Misalnya selama sebulan, rajin ke gereja. Saat teduh rajin, doa 2 jam, baca Alkitab 3 pasal setiap hari. Masuk bulan kedua, tiba-tiba katakan, males saya ke gereja. Ya, suruh doa, Allah, doa juga tidak ada hasilnya. Kemudian sudah, tidak berdoa lagi. Nanti setelah ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, misalnya naik lagi ya, kerohaniannya naik. Setelah itu agak lama sedikit turun lagi. Kenapa bisa terjadi? Ini loh kutuk. Saya punya teman di sekolah Alkitab. Ketika minta dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dia sudah semangat, sudah mau berbahasa roh, kan kelihatan kan, mau berbahasa roh, dia pasti muntah darah. Ya. Selalu seperti itu.
Kemudian ketika Tante Irna, dulu ada seorang pendoa di GPPS itu, mendoakan dia. Oh, itu susuknya ternyata banyak. Susuknya waktu keluar itu ada yang bisa ketangkep, ada yang keluar kemudian hilang. Ya. Biasa orang Sumatera kan mau keluar daerah itu biasanya diperlengkapi. Ya. Walaupun dia orang Kristen, diperlengkapi. Mau masuk sekolah Alkitab aja masih diperlengkapi. Apa enggak hebat itu? Ya. Ya. Nah, setelah dia dilayani pelepasan, dia gampang loh terima Roh Kudus. Dia dipenuhi Roh Kudus, gampang sekali. Ya. Jadi ini loh, kerohanian naik turun. Gaji tidak pernah cukup. Ya. Sering atau mudah mengalami kecelakaan. Nah, sudah hati-hati kalau perlu naik sepeda motor di trotoar, masih ditabrak juga. Loh, ini kan sudah tidak masuk akal. Sampai seperti itu, maksud saya sampai yang tidak masuk akal itu loh. Ya. Ada seseorang dulu itu mencela pelayanan saya. Ya. Kemudian anaknya itu lucu. Saya dengar patah, jatuh, patah. Belum seminggu jatuh lagi, patah di bagian yang lain. Loh, kan lucu. Lihat di sini, ini loh kutub. Seperti ini. Ya. Jadi hati-hati, periksa kehidupan kita. Kalau ada 3 aja, berarti kita bermasalah. Kalau 1 kebetulan. Kalau 2 kemungkinan masih kebetulan. Kalau 3, kalau Anda suka dengan kebetulan yang 3 ini, silakan. Ya. Nah, selanjutnya, sejarah bunuh diri atau kematian yang tidak wajar dalam keluarga atau mati muda. Ya. Umur manusia itu kan ditetapkan 70 tahun sampai 80 tahun. Ya. Seharusnya kita semua matinya itu umur 70 tahun sampai 80 tahun. Semoga 90 tahun. Jangan sampai 100. Kasihan orang lain. Ya. Ya, kasihan. Jadi, kalau di antara keluarga kita kebanyakan ya kan perhatikan. Yang matinya umur 45 tahun, umur 40 tahun, Anda harus hati-hati. Berarti ini ada kutuk dalam hidupnya. Di Pamekasan ada sebuah keluarga. Semua sesaudara itu tidak ada yang mati di atas umur 60 tahun. Jadi sampai pada gilirannya itu saya kenal dengan orang ini. Dia mengatakan begini. Saya ini selalu takut, dia bilang. Tapi sayangnya dia bukan jemaat saya. Saya takut. Loh kenapa? Iya. Kuku-kuku saya sudah mati semua. Ini sebentar lagi giliran saya, dia bilang. Iya, sampai dia seperti itu. Dan tidak lama kemudian juga dia mati tanpa ketahuan di rumahnya sendiri. Masih muda, masih sekitar umur 45 tahun. Jadi lihat, kutu itu akan mengejar. Kalau ini tidak diselesaikan, ini juga akan diturunkan terus-menerus. Ya, jadi hati-hati dengan kutu ini. Ya, semoga di sini tidak ada ciri-ciri yang saya sebutkan, tidak ada. Saya katakan semoga, saya untuk menghibur Anda. Ya, penyebab-penyebab kutuk. Nanti kita akan fokus pada kutuk penyembahan berhala dan okultisme. Tapi penyebab-penyebab kutuk saya bacakan dengan cepat. Yang pertama, penyembahan berhala, ilah-ilah palsu dan okultisme. Yang kedua, tidak menghormati orang tua. Ya kan? Kitab Efesus mengatakan kalau mau berbahagia dan panjang umur harus menghormati orang tua. Ya. Apa gunanya panjang umur tidak bahagia? Apa gunanya bahagia tapi pendek umur? Ya, lebih baik menghormati orang tua, panjang umur, bahagia. Loh, itu enak. Ya. Jadi tidak menghormati orang tua itu menyebabkan kutuk. Seks yang tidak wajar atau percabulan ini menyebabkan kutuk. Tidak adil terhadap yang lemah atau tidak berdaya. Ingat,
orang-orang miskin kalau kita gencet, Alkitab katakan setiap seruan mereka didengar oleh Tuhan. Ya, ketika Anda memberi orang miskin, orang pengemis sajalah, Anda beri 5.000 misalnya, itu doanya itu dari Sabang sampai Merauke loh. Ya, doa berkatnya buat kita. Ya, itu. Jadi Alkitab katakan seruan orang miskin, ya orang miskin itu didengar Tuhan loh. Apalagi kalau dia memberkati kita, ya. Tapi jangan sampai dia mengutuki kita, itu pun didengar oleh Tuhan, ya. Hati-hati. Mempercayai tangan manusia, kitab Yeremia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mencuri atau bersumpah palsu, ya. Dianggapnya orang itu bersumpah palsu, bohong itu bukan dosa loh sekarang. Bukan dosa, pendeta pun banyak yang bohong. Saya punya teman, dulu teman, sekarang bukan teman. Ya, itu kalau kesaksian, kalau khotbah kesaksiannya itu gayanya hiperbola. Ya, Anda ngerti hiperbola? Pernah sekolah dulu kan? Ya, membesar-besarkan, ya. Membesar-besarkan. Jadi kesaksiannya banyak bohongnya. 7. Menahan perpuluhan. Nah, ini kalau coba ada gembalanya seneng loh saya khotbah gini. Menahan perpuluhan. Ya. Jadi hati-hati jangan pernah menahan perpuluhan. Itu sudah jelas mendatangkan kutuk. Ya. Kalau kita memberi perpuluhan tidak tahu bagaimana caranya, ketika kepepet pun ada jalan, ya, itu perpuluhan, hebatnya di sana. Pernyataan yang dibuat oleh seseorang dalam otoritas yang bersangkutan atau dikutuk oleh orang yang memiliki posisi rohani. Jadi banyak pendeta sekarang itu mengintimidasi, ya. Awas lo ya. Kalau kamu keluar dari gereja ini, kamu pasti tidak selamat. Nah, lo itu kata-kata ini orang berotoritas. Ketika dia sampaikan, walaupun disampaikan secara tidak benar, itu pasti terjadi. Kita misalnya masih muda juga, kan biasa kan cinta buta, ya. Dinasehati orang tua, tidak baik, itu pacarmu jangan diteruskan. Oh, namanya anak muda terobos saja, ya kan? Ya, cinta katanya tai kucing rasa coklat. Tuh, ya. Kalau orang waras itu seharusnya coklat rasa coklat, ya. Jangan mau tai kucing rasa coklat. Nah, banyak orang itu ketika pacaran tidak mau memperhatikan nasihat orang tua. Kemudian ada kalanya orang tua katakan begini, kamu kalau maksa, coba ya lihat sendiri, ndak akan lama. Loh, lihat, ketika orang tua katakan itu, sebenarnya ini kutuk untuk anaknya. Kalau kamu ndak nurut apa kata papa, kamu pasti ndak berhasil kerjanya. Lah, ini kutuk. Jangan berpikir karena Anda ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus, kemudian ini ndak akan terjadi. Tuhan Yesus menghormati otoritas loh. Oleh karena itu Tuhan katakan, ya, hormati orang tuamu. Ya, hati-hati di sini. Banyak kasus orang Kristen itu hidup dalam kutuk, sebenarnya adalah karena mereka dikutuki oleh orang tuanya sendiri. Banyak kasus seperti itu. Saya melayani di sebuah gereja Betani di Surabaya. Kalau Anda tahu Betani Trengguli. Nah, ada seorang anak suami istri muda datang pada saya, Pak, doakan saya. Saya ingin punya anak, kemudian doakan juga akan pekerjaan kami. Saya langsung katakan begini, kamu pernah dikutuk dan sering dikutuki oleh papamu. Saya tidak sadar bahwa orang yang agak tua itu di pinggirnya itu orang tua aja. Dia bilang, enggak Pak, enggak.
tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ini papanya ternyata pergi, kemudian pergi. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu sebetulnya. Tuhan tunjukkan ke saya, kamu ini dikutuk, sering dikutuk oleh orang tuamu. Dia langsung manggut-manggut, iya pak, iya pak. Ya. Banyak orang Kristen sebenarnya hidup dalam kutuk itu karena dikutuk oleh orang tuanya. Ya. Nah, kemudian kutuk yang dibebankan pada diri sendiri. Misalnya karena anak tidak nurut-nurut, ya, disuruh tidak nurut. Aduh, kalau seperti ini lebih baik saya mati. Ini biasanya seorang ibu. Ya. Loh, itu mengutuki diri sendiri. Ya. Biasanya orang seperti itu nanti umurnya tidak akan sampai 70 tahun. Syukur-syukur tidak nakut-nakuti saya. Kalau kena ya bertobat gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Ingat bangsa Israel kan? Bangsa Israel ketika mereka mau menyalibkan Tuhan Yesus, Pilatus katakan, aku tidak mendapati kesalahan orang ini. Seharusnya orang ini bebas. Oh, jangan salibkan dia. Tapi orang ini tidak bersalah. Tanggungkan darah orang ini atas kami dan keturunan kami. Sehingga sampai saat ini dan seterusnya, bangsa Israel tetap akan hidup dalam peperangan. Karena mereka sudah mengutuki itu. Mereka mengutuki dirinya sendiri. Tanggungkan darah orang ini atas kami dan keturunan kami. Itu mau didamaikan bagaimanapun di Israel, Israel tidak akan pernah damai. Karena mereka mengutuki dirinya sendiri ketika mereka mau bunuh Yesus. Ya, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kalau emosi lebih baik diem, jangan ngomong. Ya, kalau dimarahi suami, dimarahi orang tua, ya. Kalau marah ke anak-anak lebih baik diem. Jangan ngomong. Saya tadi katakan kalau mau marah rencanakan dulu. Tulis yang mau dikatakan. Ya, jadi hati-hati di sini. Saya percaya itu batuk penyakit loh. Doa jiwani yang tidak diinspirasi oleh Roh Kudus maksudnya apa? Begini loh. Ketika kita tidak cocok kepada pemimpin kita, ya, misalnya pemimpin kita itu terlalu hemat untuk ngatur kas gereja. Kemudian kita doakan, Tuhan, tolong Tuhan, jamah pemimpin kami Tuhan, supaya murah hati Tuhan. Supaya murah hati Tuhan, kalau pemimpin kami khotbah, jangan seperti pesawat yang bisa take off, tidak bisa landing Tuhan. Tolong Tuhan. Ya. Nah, itu Anda pikir ini dari Roh Kudus. Tetapi ketika ini diucapkan terus, Anda tahu yang terjadi. Itu pemimpin Anda akan seperti orang bingung. Karena dia maunya bergerak ke sini, doa Anda lah, doa jiwani itu mempengaruhi. Itu sama aja seperti ini, coba Anda perhatikan. Ketika Anda lihat sepeda motor, Anda katakan, jatuh. Awalnya mungkin enggak, Anda latih terus, orang yang naik sepeda motor itu bisa jatuh. Ketika Anda berdoa bahkan untuk pemimpin rohani Anda seperti itu terus, pemimpin rohani Anda akan bingung dalam mengambil keputusan. Di satu sisi dia mengambil keputusannya sendiri, di satu sisi kekuatan jiwamu itu menarik dia ya untuk mengambil keputusan lain. Sehingga nanti pemimpinmu ini akan seperti orang bingung. Hati-hati. Oleh karena itu paling aman itu banyak berdoa dalam bahasa roh. Paling aman di sana. Kalau Tuhan kasih inspirasi baru kita keluarkan lewat ucapan kita, ya, lewat bahasa kita. Nah, kemudian selain itu ada rumah-rumah juga yang angker, ya. Ada rumah yang angker, ciri-cirinya rumah yang angker. Ada penyakit kronis kembali yang secara tiba-tiba sering menyerang keluarga. Ini ciri-ciri rumah yang angker. Mimpi-mimpi buruk
yang terjadi berulang kali. Sering dikejar-kejar setan, sering dikejar-kejar mau dibunuh. Ya pokoknya yang menakutkan, berarti itu rumahnya ada masalah. Rumahnya ada masalah. Ya. Tidak bisa tidur atau malah sering ngantuk. Nah, Anda pilih aja lah salah satunya. Ya. Itu ciri-ciri, kadang itu bukan karena kesehatan kita yang tidak baik, kadang itu karena rumahnya yang tidak beres. Ya. Pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah itu, apalagi kalau rumah itu ada jimatnya, coba istilahnya itu hawanya panas, orang itu gampang emosi. Ya, gampang emosi. Saya pernah, kalau yang tidak bisa tidur itu saya pernah melayani di Semarang. Saya punya teman, kami dulu bertiga. Satu orang masuk karena rumah itu rumah besar, berarti rumah orang kaya. Teman saya masuk. Saya dan teman saya satu lagi di mobil nunggu. Ya. Kok lama, kira-kira 1 jam tidak keluar-keluar. Mungkin bagi pendeta itu enak ya ngomong sama orang kaya ya. Ya mungkin bagi saya kaya atau miskin pokok cocok saya ngomongnya lama. Kalau tidak cocok kaya atau miskin saya tinggal. Ya. Nah, ketika sudah lama saya mau ngajak, ayo cepat ya kan. Cepat, Simpang 5 masih banyak kuliner kan. Oh, ini tidak keluar-keluar. Jadi saya masuk. Ketika saya masuk saya langsung lihat di lantai ruang tamunya. Saya katakan, Ibu, di sini ini pernah ditanam apa? Saya katakan. Oh Pak, dulu suami saya waktu bangun rumah ini nanam kepala kerbau di sini. Saya langsung urapinya itu. Keesokannya ditanya di telepon, maka ditanya, Bu bisa tidur? Bisa Pak, sampai kebablasan. Untung enggak kebablasan sampai surga. Ya, selama 2 tahun lebih tidak bisa tidur. Oh menderita loh orang tidak bisa tidur itu. Ingin tidur tidak bisa, dengar suami ngoroknya asik sekali. Ya, lama-lama istrinya itu dari senandung suaminya bisa ngarang lagu loh. Ya, oh, iya, kan itu berirama kan kalau ngorok kan. Tinggal ditambah kata-kata aja jadi lagu itu. Ya. Jangan sampai lagu horor. Nah, orang itu bisa tidur. Coba lihat, hanya gara-gara kepala kerbau ditanam. Ya, kepala kerbau. Apalagi yang jimat-jimat yang jelas, yang keris bisa jalan segala macam ya. Penyakit-penyakit yang tidak dapat dijelaskan atau ada ikatan-ikatan dosa. Jadi ketika tinggal di rumah itu bisa kita itu timbul penyakit atau ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kita tidak miliki, tapi sejak tinggal di rumah itu kok ada kebiasaan-kebiasaan dosa yang muncul. Ya. Hati-hati. Bahkan orang mendoakan, didoakan aja itu bahaya kalau kita tidak tahu kehidupan dari hamba Tuhan yang mendoakan. Saya punya seorang guru, dia katakan begini ketika ke Pamekasan, saya ini kok tidak pernah mikir tentang percabulan, tiba-tiba muncul sendiri. Dan ini sering sekarang. Saya katakan, Pak, pernah mendoakan orang yang terlibat percabulan? Oh iya, waktu saya melayani di situ Bondo, coba perhatikan. Sejak kapan itu muncul pikiran itu? Dia perhatikan, oh iya betul, sejak mendoakan orang yang terlibat percabulan itu. Perhatikan di sini. Dia yang mendoakan aja bisa kena. Apalagi kalau kita yang didoakan oleh orang yang seperti itu. Anda perhatikan di sini bahayanya. Oleh karena itu sebaiknya setiap kita mau minta didoakan, kita harus berdoa sendiri, tutup bungkus seluruh hidupku dengan darah Tuhan Yesus, supaya hanya roh dari Tuhan yang diimpartasikan atas hidupku. Ya, penting sekali itu.
Penampakan setan-setan terutama kepada anak-anak, berarti itu sudah rumahnya tidak beres, ya. Kadang malam-malam kita bisa tidur, anak kita lihat ke satu sudut kemudian nangis. Ya, berarti itu ada roh jahatnya. Rumahnya tidak beres. Ponakan saya pernah juga seperti itu. Lihat satu sudut nangis. Kemudian saya doakan, selesai, ya. Ketika saya ngontrak rumah dahulu, rumah pertama kali saya ngontrak, anak saya itu yang kedua, dulu masih 2 anak. Yang kedua, tiap jalan itu hampir sehari itu bisa jatuh, jalan loh, tidak lari, tidak guyon. Jalan biasa aja, itu bisa jatuh sampai 10 kali sehari. Hanya jalan biasa. Waktu guru saya datang, yang tadi minta didoakan itu, waktu guru saya datang, saya ngomong-ngomong, dia langsung berdiri, dia pegang pintu itu ya, bagian depan itu, dia kemudian minta pinjem kursi, kemudian dia lihat ternyata di atas itu diisolasi, ada kertas yang diisolasi, tulisan bahasa Arab. Dia katakan, bakar nisak, ini jimat, dia bilang. Setelah itu dibakar, anak saya tidak pernah jatuh seperti biasanya itu lagi. Lihat, mau percaya mau tidak, tetapi ini yang terjadi. Ini pengalaman. Ya, hati-hati dengan rumah yang tidak beres. Benda-benda yang bisa terbang sendiri, berarti rumahnya sudah tidak beres itu. Ya, bukan orangnya yang sakti. Rumahnya tidak beres, banyak roh jahatnya. Ya, rumah di depan gereja kami itu dulu saya ingat waktu masih kecil. Kalau duduk malam duduk sendiri di depan rumah itu pasti namanya dipanggil. Ya, kemudian itu yang pemilik rumah itu katakan selalu ada cerita menarik. Ya, dari pemilik rumah itu, mana yang sepatunya bisa jalan sendiri, mana ada yang kepala terbang, ya. Selalu ada cerita menarik. Lihat di sini, ini rumah. Terlebih lagi yang sangat memprihatinkan bahwa orang pemilik dari rumah ini dulunya paling kaya di daerah kami, sekarang jatuh miskin. Ya. Orang yang paling kaya di daerah kami sekarang jatuh miskin. Karena rumah. Karena rumah. Kemudian lo ini masih pendahuluan lo ini kan. Lo belum mematahkan kutuknya kan? Belum macam-macamnya. Iya. Saya tahu kok, ini kalau agak diperpanjang aja kesaksiannya 3 jam dah. Sudah hafal saya kalau sampaikan ini. Anda kan saya tidak pakai catatan aja bisa panjang kok, apalagi pakai catatan. Bau busuk yang tidak dapat dijelaskan, walaupun tidak ada yang kentut, bau rumah itu. Ya, iya, bau busuk. Kadang ya, orang itu kalau ada setan kan kadang, kok bau? Kadang bau melati, puji Tuhan kalau setannya bau melati. Kadang memang bau kentut, ya. Kadang bau amis, ya kan. Kalau melati, puji Tuhan lah, walaupun setan lewat, kalau melati, puji Tuhan. Ya. Tapi ini loh, ketika banyak setan itu kebanyakan seperti itu. Ya. Kebanyakan seperti itu. Atmosfernya sesak sehingga sukar bernafas. Anda pernah ada di satu tempat yang tidak enak, sesak sekali. Ya. Saya pernah masuk sebuah rumah untuk mendoakan suami istri yang bahkan sudah bayi tabung pun gagal. Ya. Sudah bayi tabung pun gagal. Saya heran orang-orang Kristen kok masih suka percaya ke bayi tabung itu loh. Lo itu kalau dikasih spermanya orang lain tidak tahu kan? Ya kan? Dipikir anaknya padahal anak orang lain. Loh. Kan Anda tidak akan tahu itu. Ya, lebih baik percaya ke Tuhan aja lah, pasti anakmu. Ya. Nah, orang ini saya sudah katakan, sudahlah pindah rumah aja. Karena itu mamanya yang ada sembayangan di rumahnya. Itu ketika saya mau masuk aja,
itu sesek di sini. Belum masuk rumahnya loh. Saya sudah terasa itu. Saya katakan, buang ini, kamu akan hamil, atau pindah rumah. Nggak bisa Pak, ini punya rumah nggak bisa dibuang, dia punya mama nggak bisa dibuang. Kemudian, saya nggak bisa pindah rumah karena saya anak tunggal. Repot sudah. Ya. Tetapi itu membuat suami istri ini nggak bisa punya anak. Ya. Kemudian rumah yang angker itu mau dikasih lampu seterang apapun tetap akan redup. Kasih lampu seterang apapun tetap rumah itu akan redup. Kenapa? Itu atmosfernya tertutup lampu itu oleh roh-roh jahat itu yang tidak kelihatan itu. Ya. Rasa mau muntah dan sakit kepala yang berkesinambungan. Hati-hati kalau sudah sering sakit kepala, ya, sering mual, jangan-jangan rumahnya, ya, ya, enggak. Kalau lihat suami walaupun bikin kita marah, enggak akan sampai muntah kok. Kalau sampai muntah berarti suamimu angker. Yang pasti kurang damai sejahtera. Nah, pelayanan pelepasan itu gampang sekali. Hanya yang tidak mudah untuk dilayani pelepasan itu kalau orang itu tidak mau mengampuni. Ya, yang pertama tidak mau mengampuni, kemudian ada dosa-dosa yang tidak diakui, dan kemudian ikatan jiwa. Maksudnya ikatan jiwa begini. Misalnya begini. Nah, ada seseorang, dua pasangan suami istri yang selalu tengkar. Selalu tengkar. Dan misalnya ini tempat, mungkin tempat apa aja ya. Ternyata suami atau istrinya ini dulu dengan pacarnya yang dulu yang tidak jadi kawin, itu pernah berjanji, misalnya di depan ini aja ketika ada orang berjanji, di hadapan tempat ini kami berjanji bahwa kami akan sehidup semati, kami akan setia. Ternyata ada sebab lain yang menyebabkan mereka berpisah, dan kemudian mereka itu kawin dengan sama masing-masing dengan orang lain. Nah, biasanya hubungan mereka itu ada aja masalah. Itu mau dikonseling bagaimanapun, kalau sampai penyebabnya bahwa mereka pernah bersumpah dengan orang lain di depan, misalnya di tempat ini, itu harus dipatahkan dulu, baru kuasa itu akan hancur, baru dia akan pulih. Itu disebut ikatan jiwa. Ikatan jiwa, hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah yang sukar itu kalau roh bisu. Nah, kalau sudah kena roh bisu ini bingung, ya. Engkau dulu pernah melakukan ini, diem toh, mau ngomong sepertinya terjeki, ya. Sehingga itu perlu sungguh-sungguh karunia marifat di sana, ya. Tapi itu yang sukar di sana kalau ada 4 hal ini. Yuk sekarang kita lihat sumber kutuk. Kita berbicara tentang sumber kutuk, terutama kutuk penyembahan berhala, kutuk keturunan. Sekarang kutuk keturunan, dosa dari nenek moyang. Dosa dari nenek moyang. Keluaran 20 ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat, ketika kita menyembah berhala, kita menyembah Allah lain, maka kita itu kena kutuk. Dan kutuk ini diturunkan sampai generasi keempat. Ya. Kita ini kadang sudah jadi orang Kristen. Kita pikir kita tidak pernah menyembah berhala kok. Ya. Tetapi Anda kan tidak tahu, 4 generasi di atas Anda itu kalau tidak salah kira-kira ada 40 orang. Ya.
4 generasi di atas Anda, itu kira-kira ada 40 orang. Satu aja nyembah berhala, itu bisa kena pada kita. Jadi betapa pentingnya orang-orang Kristen ini ketika percaya Tuhan Yesus, mereka langsung adakan pemutusan dari kutuk keturunan ini. Ya, sehingga kita ini dan keturunan selanjutnya bebas. Ini penting sekali. Persembahan yang hancur bagi setan. Artinya begini, kita itu mempersembahkan anak kita ya, kepada setan. Biasanya orang-orang yang ingin kaya, itu ada perjanjian bahwa anaknya yang keberapa dipersembahkan. Ya, biasanya orang itu nanti kaya, tiba-tiba dari miskin, tiba-tiba kaya, tidak lama kemudian anaknya yang sudah dijadikan perjanjian, itu tiba-tiba mati. Ya. Nah setelah itu biasanya selesai itu, kalau tidak diperbarui lagi dengan anak yang lain, maka kekayaan yang sudah didapatkan itu akan menjadi hilang. Di tempat kami ada dari orang miskin pakai sepeda ontel, itu tiba-tiba kaya. Sampai banyak tentara, banyak polisi tiap hari main di sana. Nongkrong dapat uang, ya. Nongkrong di rumahnya dapat uang. Itu beberapa rumah itu dia beli di kampung itu. Dan sekarang dari sepeda ontel dia punya beberapa mobil. Setelah beberapa tahun, anak keduanya itu teman akrab saya. Karena dulu itu teman musuh tanding saya main layangan. Ya. Ya, jadi saya kenal baik. Tiba-tiba orang ini kecelakaan. Setelah anak ini kecelakaan, rupanya orang tuanya nyesel. Jadi tidak diperbarui lagi. Akibatnya semua rumah yang dia beli itu dijual lagi. Kemudian mobil-mobilnya hilang. Sampai sekarang dia naik sepeda ontel lagi. Lihat di sini. Ini loh persembahan yang hancur pada setan, mempersembahkan anak-anak kita. Ya, hati-hati di sini. Kutuk keturunan tadi seperti yang disebutkan juga, suatu penerimaan kutuk oleh nenek moyang terhadap keturunannya. Misalnya pada waktu orang Yahudi mengatakan ketika mau menyalibkan Yesus, tanggungkan darah orang ini atas kami dan keturunan kami. Ya, maka mereka kemudian selalu terjadi pertumpahan darah. Terus melanjutkan dosa nenek moyang. Jadi tidak ada pemutusan. Selama itu tidak ada pemutusan, maka dosa itu terus, kutuk itu akan terus dilanjutkan. Oleh karena itu saya katakan, belum tentu kutuk yang kita alami itu akibat perbuatan kita. Itu bisa orang-orang di atas kita. Keterlibatan dengan hal-hal yang najis dan tidak kudus. Di antaranya membawa barang-barang yang sudah dikutuk ke dalam rumah. Artinya mau dikutuk, mau diisi jimat itu sama aja. Ada pengalaman seorang yang kaya, suami istri kaya. Suatu saat orang tuanya pulang dari Hawaii. Dan dia membawa patung pengemis. Sebagai cindramata dia kasihkan pada anak ini, sama anak ini ditaruh di kamarnya. Anda tahu yang terjadi? Tidak lama kemudian keuangannya mengalami kegoncangan dan orang ini terlibat utang yang begitu banyaknya. Ketika didoakan oleh seorang hamba Tuhan, orang ini ngundang hamba Tuhan sampai ke rumahnya. Hamba Tuhan ini tertuju pada patung itu. Dan ketika ditanya dari mana, dia jelaskan dari orang tuanya. Hamba Tuhan ini minta izin supaya patung ini dimusnahkan. Ketika patung ini dimusnahkan, tidak lama kemudian ekonomi dari keluarga ini dipulihkan. Tidak masuk akal, tetapi terjadi. Ya, tidak masuk akal, tetapi terjadi.
memberi penghormatan kepada berhala. Ada kadang orang Kristen itu takut sehingga memberi penghormatan pada berhala. Orang yang suka ke Bali, orang Kristen, hati-hati. Ada beberapa tempat yang itu harus pakai janur, ya, pakai selendang. Kalau tidak pakai selendang, tidak boleh masuk ke tempat rekreasi itu di Bali, kan? Pernah? Tidak pernah? Pernah pakai? Pernah? Saya mau tanya, doanya stabil atau enggak? Ya kan? Ada hamba Tuhan GPPS, seorang yang bergerak di dalam karunia roh yang kuat. Satu saat dia tiap dengarkan hamba Tuhan berkhotbah, itu selalu aja dikritik dalam hati loh. Khotbahnya terlalu panjang, khotbahnya ada alkitabiah, khotbahnya pokok selalu dikritik. Akhirnya orang ini merasa aneh sendiri, hamba Tuhan ini. Dia katakan, kenapa saya dulu tidak seperti ini? Kemudian dia minta doa kepada temannya sesama hamba Tuhan. Nah, temannya ini mendapat penglihatan bahwa dia pernah pergi ke suatu tempat di Bali, dan dia untuk masuk itu dia harus pakai selendang kuning. Kalau tidak pakai selendang itu dia tidak boleh masuk. Akhirnya dia pakai. Sejak itulah terjadi. Kenapa? Kan mereka pakai itu takut nanti penguasa daerah itu menyerang mereka. Sehingga mereka harus pakai bahan itu yang sudah didoakan, yang sebagai tanda aku tunduk pada penguasa tempat ini. Ya, itu yang menyebabkan. Jadi hati-hati, kita harus sungguh-sungguh mengetahui seluk-beluk iblis ini. Ya. Mengikuti aliran sesat, ini sudah jelas. Mengikuti aliran sesat, belajar ilmu-ilmu kanuragan, ini sudah jelas. Jadi kalau kutuk dalam hal yang biasa, ya, yang kita tidak pernah terlibat langsung, belajar semedi, tenaga dalam, sebagainya, itu bisa kita patahkan sendiri. Ya, kita hanya ucapkan, aku mengaku Tuhan, aku terlibat ini. Kemudian minta ampun, darah Yesus sucikan, kemudian tengking roh jahat yang masuk melalui apa yang kita sudah akui itu, selesai. Itu bebas dari kutuk, ya. Mau manifest atau tidak pelayanan pelepasan, sudah terima dengan iman bahwa kita sudah selesai. Ya, sering hamba Tuhan itu terlalu gengsi. Kalau tidak manifest katanya setannya tidak keluar. Kalau saya tidak. Kalau tidak manifest, puji Tuhan, saya tidak perlu repot-repot. Iya kan? Ya. Seharusnya seperti itu. Nah, kecuali orang yang terlibat langsung punya ilmu, itu harus didampingi pelayanan pelepasannya. Karena nanti kalau kita usir sendiri dalam nama Tuhan Yesus, manifest sendiri di kamar, siapa yang mau mengelayani? Ya, ini yang harus dijaga. Tapi kalau kita tidak belajar sendiri, biasanya tidak apa-apa. Ya. Apalagi kalau emosi kita stabil, ya biasanya tidak apa-apa. Kalau apa-apa Pak, ya sudah apes namanya. Mengikuti tren mode yang sesat, ya. Jadi mengikuti tren mode yang sesat. Coba kita lihat 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jangan meniru yang jahat. Imamat 19 ayat 26 sampai 28.
Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah kau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Di sini jelas ada aturan-aturan. Saya mau tekankan kepada dua hal saja. Jangan kamu melakukan telaah atau ramalan. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Ini berbicara tentang tato. Ya, berbicara tentang tato. Ada apa? Coba mari kita lihat di sini. Jangan kamu melakukan telaah atau ramalan. Siapa yang percaya bintangku ini? Iya kan? Ya. Ada yang bintangnya apa yo? Yang bintang Gemini. Oh, pura-pura enggak tahu. Ya. Yang sio babi, enggak ngerti sio ya, babi ngerti. Ya. Pura-pura aja Anda itu pemain sandiwara yang hebat. Ramalan orang kita itu sudah serupa segambar dengan Kristus, itu kok masih sio babi, sio ketek, sio apa, ya. Alkitab katakan ramalan yang tangan pun ini diramal, ditelaah, itu tidak boleh. Ini masuk ke dalam percabulan secara rohani, ya. Saya beri contoh, seringkali orang ketika melakukan ramalan bintang, ya, bintang Gemini, ya apa segala macam, kemudian sio babi segala macam. Mereka katakan begini, alah Pak, hanya iseng kok Pak, iseng. Loh coba, ini kan percabulan secara rohani. Kalau Anda berselingkuh dengan tetangga Anda, kemudian istrinya tanya, kok selingkuh? Alah iseng kok, iseng. Itu kalau ada batu yang besar, habis kepala Anda. Ya. Seringkali orang Kristen itu kalau masalah ramalan segala, selalu katanya iseng. Padahal itu Alkitab katakan percabulan secara rohani. Jadi tidak ada iseng. Ya. Hati-hati kembali. Hati-hati dengan ramalan. Apapun itu. Kemudian tato. Tato tindik ini biasanya orang ketika, yang pasti orang ditato itu akan menyesal pada akhirnya. Sayangnya untuk menghilangkan tato itu akan memakan biaya yang jauh lebih besar. Tato yang gambarnya bukan gambar tengkorak, bukan gambar sihir pun itu pengaruh. Karena tato itu sebenarnya dilakukan oleh dukun-dukun zaman dulu, itu sebagai penyembahan, menjadi penghubung bagi mereka untuk masuk ke dalam alam roh. Sehingga bahkan gambar-gambar, seringkali gambar-gambar yang orang-orang anak-anak muda yang suka rock, ya, metal-metal itu, taruh gambarnya di kamar. Lama-lama itu mereka bisa lihat ada barang terbang, ada setan, segala macam. Jangan diremehkan. Satu saat dua anak saya ini tiba-tiba nakal. Padahal yang anak saya itu yang kedua dan ketiga ini aman, terkendali. Yang pertama luar biasa, saya serahkan ke Tuhan. Ya. Ya. Yang kedua ketiga ini hebat. Kalau yang pertama misalnya uang, mau dikasih 300.000 pun itu dia bilang kok sedikit. Nah,
Kalau yang nomor 2 dikasih 10.000, dia tabung. Kev, buat makan itu jajan. Enggak, aku tabung. Yang nomor 3, heran aku. Orang kok suka uang ya? Orang hanya kertas gitu loh. Itu yang nomor 3. Sampai sama mamanya mau ditabungkan uang supaya dia ambil. Kalau perlu ambil, dia bilang, enggak, untuk apa kertas? Aku kalau perlu kan tinggal ambil kan ada, dia bilang. Loh, itu yang nomor 3. Nah, jadi yang 2 dan ketiga ini baik sekali. Tiba-tiba anak-anak kami ini ketika mamanya suruh dia ngelawan. Beberapa hari seperti itu, kemudian ketika anak kami sekolah, saya ini seperti dipimpin, coba lihat kamar dari anak-anak. Saya kemudian lihat, itu ada PS, kan dulu masih PS2 itu. Kasetnya itu peperangan setan. Ya. Jadi gambar setan-setan. Saya tahu bahwa ini yang menyebabkan. Selesai ketika anak kami pulang, saya katakan, Kenny, ini kan tidak bagus. Ini kan gambar apa? Gambar setan, Pak. Boleh Papa buang? Boleh. Kemudian kami hancurkan itu. Anda tahu, anak-anak kami kembali nurut. Sepilih, hanya gambar dari kaset PS yang menyebabkan. Jadi jangan berpikir itu hal yang biasa. Istri saya sekarang lihat kaos itu kan macam-macam kan, agak seperti gambar apa. Istri saya tidak berani belikan anak saya sebelum dia panggil saya. Karena kadang gambar kepala tengkorak pun itu bisa diselipkan, ya, di celana atau di kaos itu diselipkan. Ya. Ini Anda pikir hanya gambar, oh itu kutu. Itu kutu. Ya. Itu kutu. Jadi hati-hati di sini. Hati-hati. Nah, tato itu biasanya orang itu akan terlibat di dalam penyembahan roh jahat. Tato itu akan membuat orang itu tidak terkendali, suka memberontak. Tato itu akan membuat orang itu kebanyakan menurut survei nantinya terlibat dalam seks bebas. Karena tato itu merupakan penghubung bagi dunia alam roh. Apalagi tindik juga. Jadi tindik dan tato ini mirip. Ya, hati-hati di sini. Hati-hati. Ibu-ibu biasanya juga dengan bergaya anaknya yang masih kecil rambutnya dikasih ekor. Ya, ayo jujur, anak yang rambutnya dikasih ekor, kira-kira nakal atau enggak? Nakal. Karena rambut yang model ekor itu, rambut yang itu kadang dihabisin model gambar lantas ya, seperti Mike Tyson. Itu adalah gaya rambut yang merupakan lambang-lambang penyembahan kepada dewa. Dan biasanya zaman dulu adalah pendeta-pendeta dari penyembah berhala yang mempunyai model rambut seperti itu. Jadi itu bukan hanya tren biasa aja. Kalau semir rambut itu tren. Saya kalau lihat sudah perempuan sudah rambutnya kuning, dalam hati saya bukan cantik, pasti ada ubannya. Loh, itu loh pengalaman saya. Pengalaman saya. Saya langsung berpikir begitu. Kalau lihat sudah rambutnya ada sudah warna coklat, warna kuning, pasti ada ubannya. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan tren mode sesat sekarang ini. Banyak anak-anak muda sekarang pakai kaos hitam gambar tengkorak di jalan-jalan kan. Lihat gaya hidup mereka seperti apa. Hati-hati di sini. Saya sih lebih baik tidak usah disebut orang ikut tren. Yang penting makmur, yang penting sehat, yang penting seneng. Kan gitu kan? Orang bodoh itu hanya ikut-ikutan aja. Jadi hati-hati. Kemudian orang-orang Chinese, Imlek boleh apa enggak?
Ini yang rame nih. Ada gereja-gereja yang sampai Imlek itu ibadah di gereja semuanya pakai baju merah. Ada lampion segala macam. Kalau saya pelajari, kenapa harus pakai baju merah? Loh, itu bukan sekedar melambangkan sukacita loh. Tetapi itu menandakan penolak bala. Setan takut ke hal-hal yang cerah. Nah. Ya, Pak, yang penting kumpul-kumpul makan. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi bagi saya, kenapa kau tidak pilih hari lain? Nanti orang kan bilang, Allah kan itu orang Kristen juga merayakan Imlek. Loh, itu yang saya jaga. Tapi saya mau katakan, kalau Anda mau katakan sekedar kumpul Pak, yang lain hanya bisanya waktu Imlek, silakan. Tetapi saya mau tekankan, ingat pakaiannya jangan merah seperti kebanyakan. Itu karena mengandung arti. Kemudian, tidak usah ikut-ikutan lah ngasih ke yang lebih muda. Pasti itu ada artinya. Kenapa kok yang berkeluarga yang boleh ngasih? Nah, tidak usah percaya ke hal-hal yang itu. Kalau mau ngasih, tidak usah Imlek. Kalau Anda mau ngasih nunggu Imlek, kasihan yang dikasih hanya Imlek aja bisa makan. Nanti itu semua ada sejarahnya, ada ceritanya bahwa Imlek itu ternyata bukan sekedar perayaan kumpul keluarga. Mereka sebenarnya menyambut dewa dapur yang melambangkan kemakmuran. Saya tidak sengaja setel radio pada waktu mau Imlek, ternyata 7 hari sebelum Imlek ada acara di mana dewa dapur harus pergi ke kayangan, kemudian nanti waktu Imlek dia sudah dapat berkat, mereka datang. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan perayaan-perayaan yang kita adakan. Ya. Saya mau tekankan kembali, Anda katakan, wah tidak masalah Pak, silahkan. Nanti kalau Anda sudah bermasalah, saya selalu siap untuk menolong. Iya kan? Daripada marah-marah kan lebih baik santai kan. Jadi kalau santai, Anda makan tempe itu rasa ayam. Kalau Anda marah-marah, Anda makan ayam rasa tempe. Ya. Jadi, ayo hati-hati dengan ikut tren yang sesat. Pelanggaran hak-hak akan suatu wilayah yang diantaranya menyentuh daerah setan. Nah, ini salah satunya seperti yang saya contohkan tadi. Terlalu cepat sih contohnya tadi. Ya, tentang Bali ya. Ada anak jemaat kami itu nakal sekali sejak dari Bali. Sampai papa mamanya tidak mampu. Mereka datang pada saya. Kebetulan waktu itu guru yang melayani, yang mengajar saya soal pelepasan juga ada di samping saya. Nah, ketika kami berdoa, guru saya ini katakan begini, saya melihat sebuah penglihatan. Anak ini pernah dibawa ke Bali, dalam perjalanan kalian turun karena mau kencing. Anak ini kencing di depan pura kecil kan. Oh iya, betul. Di sanalah setan itu masuk. Jadi lihat di sini. Hanya kencing di depan pura kecil itu. Ternyata setan masuk. Anak ini tidak terkendali. Setelah kami doakan pelepasan, anak ini kembali tenang. Jadi ini loh, yang tidak masuk akal itu bisa terjadi ketika berbicara tentang kutuk. Melakukan peperangan rohani tanpa diperintah dengan jelas oleh Tuhan. Semua dikelilingi, didoakan. Silahkan doa keliling kalau Anda mendapatkan inspirasi, mendapatkan pesan dari Tuhan. Karena ketika Tuhan yang menyuruh Anda untuk doa keliling suatu tempat, Anda disertai Tuhan, Anda di dalam perlindungan Tuhan, ya, sehingga Anda akan aman, dan doa-doa Anda penuh otoritas. Tetapi kalau hanya rutinitas, Senin di sini, Selasa di sini, ya,
Ingat, semua kegiatan penyerangan tanpa diperintah oleh Tuhan, engkau tidak disertai oleh otoritas Tuhan. Hati-hati dengan penyerangan balik, serangan balik dari roh jahat. Karena kita melakukannya atas inisiatif kita sendiri. Oleh karena itu saya selalu katakan, seharusnya jadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang tenang. Kalau Tuhan tak perintah, diam aja, santai. Ya, kalau Tuhan perintah segera, jangan menunda. Ya, itu akan membuat manusia roh kita selalu berkobar. Tinggal di rumah yang najis dan terkutuk, kita sudah bahas tadi. Ya, akibatnya kalau tinggal di rumah yang najis, kita kena kutuk juga. Yang terkutuk misalnya, Anda menempati sebuah rumah, apakah Anda beli, apakah Anda nyewa? Loh, sejak tinggal di rumah itu kok sepertinya banyak masalah ya. Sepertinya perekonomian kok begini ya. Kok kacau, keuangan kok semakin amburadul seperti ini. Kenapa? Nah, jangan-jangan. Lihat di sini. Ada rumah-rumah yang menjadi sengketa, rumah warisan yang menjadi sengketa, ya. Misalnya dari 5 sesaudara, 4 dapat pembagian yang sama rata. Yang satu dirugikan. Kemudian yang satu katakan begini, iya enggak masalah, tapi perhatikan ya, siapa saja yang nempati rumah ini tidak akan pernah berhasil. Ketika orang ini mengucapkan ini, perhatikan, Tuhan itu sangat perhatian loh soal warisan tanah. Ya, sampai Alkitab katakan jangan sampai ada orang yang menggeser garis batas dari daerah-daerah orang Israel itu. Tuhan sangat perhatikan. Jadi ketika orang itu memang punya hak atas tanah itu, tetapi haknya direbut, ketika orang ini mengatakan siapa saja yang nempati rumah ini akan terkutuk, akan gagal usahanya, itu pasti terjadi. Seringkali kita beli rumah, itu tidak tahu asal-usul rumah itu. Seringkali kita nyewa rumah, tidak tahu asal-usul rumah itu. Ini loh yang menyebabkan kita seringkali mengalami kekacauan. Bagian 4, melakukan upacara-upacara sesat melalui gambar-gambar. Jadi melalui gambar setan, gambar bintang, sebagainya sebagai penyembahan kepada roh-roh jahat, ya. Melalui alam roh secara langsung, belajar sendiri, ya, belajar semedi, belajar ilmu, ya, rogo sukma dan sebagainya macam. Orang katakan hebat, rogo sukmo bisa kemana-mana. Padahal dalam nama Yesus tidak hebat loh, ya. Saya pernah melayani di Blitar, dia bilang saya punya ilmu Pak cambuk berapi. Saya punya ilmu rogo sukmo, saya punya ilmu pukulan jarak jauh, tapi saya mau dilepaskan. Dia bilang. Nah, ketika saya doakan orang ini tiba-tiba manifest dan muter. Saya biarkan itu. Saya biarkan, biar aja lah ngepel gereja. Ya, sudah pakai baju putih muter jadi saya biarkan aja. Suruh siapa belajar ilmu ini. Saya tidak tengking-tengking dulu, saya biarkan aja. Sudah agak capek, saya baru tengking. Oh ya kan sudah kursi ditendang segala macam kan. Muter-muter selesai dilayani pelepasan, dia bilang, Pak sakit semua Pak badan saya. Supaya tahu rasa lah. Ya. Kadang orang Kristen ini pendeta terlalu baik. Biar supaya tahu rasa. Tapi yang saya lihat katanya hebat. Cambuk berapi, rogo sukmo. Hanya dalam nama Tuhan Yesus tumbang tuh, muter-muter dah jadi helikopter. Ya. Ya. Jadi hati-hati dengan belajar ilmu berhubungan dengan roh secara langsung. Penggunaan barang-barang pribadi, cincin diisi, ya, apa diisi, hati-hati dengan itu.
Ya. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa kalau Anda punya cincin misalnya emas, intan yang mahal diisi, kalau Anda dilayani pelepasan, enggak usah itu dihancurkan. Ya. Banyak hamba Tuhan kemudian hantam kromo, hancurkan dalam nama Yesus. Ya. Oh enggak, kalau itu diisi, itu cukup ditahirkan saja. Ya. Tetapi kalau itu memang kita dapatkan dari alam roh, itu harus dihancurkan. Ada bedanya. Ya. Jadi kalau barang itu didapatkan dari alam roh, mau intan, mau emas, segala macam, kalau itu didapatkan dari alam roh, itu harus dihancurkan. Tapi kalau hanya kita sudah beli ya barangnya, kemudian itu diisi, cukup untuk didoakan, diolesi minyak, ditahirkan, pakai lagi, atau kalau tidak sejahtera jual. Ya, jual. Jadi di sini pakai hikmat. Kalau Anda merasa berdosa, uangnya serahkan ke saya jamin tahir. Loh, kadang ada hamba Tuhan loh, yang hantam kromo aja, nggak tahu balik uangnya yang dia dapat juga tiap bulan nggak bisa beli barang itu, masih aja punya orang dihancur-hancurkan. Ya. Hati-hati, ini pelayanan pelepasan seperti itu, pakai hikmat. Melakukan atau melekatkan nyawa kita pada binatang atau pohon. Nah, ini jadi ini upacara sesat. Jadi kadang orang kebal itu, kenapa orang kebal? Karena nyawanya ditaruh di pohon. Jadi pohon itu, selama pohon itu tidak tumbang, orang ini mau Anda cacah pakai untuk dijadikan perkedel pun dia tetap hidup. Ya, tetap hidup. Tapi kalau pohon di mana nyawa orang ini ditaruh itu ditebang, maka orang ini akan mati. Ya. Hati-hati di sini. Kemudian dengan hadiah-hadiah yang sudah dikutuk. Nah, orang yang sudah pernah putus sama pacarnya, nolak cinta seseorang, jangan mau kalau dikasih hadiah lagi sama yang diputus itu. Ya. Karena cinta ditolak, dukun bertindak. Lah iya ya. Ya. Kadang cinta orang ditolak tapi barangnya masih mau aja. Ya, udah tahu diri. Nah, ini banyak di Pamekasan, lucu-lucu loh. Orang yang sudah kena seperti ini, makan enak, ya, tahu-tahu kok inget terus ya. Kadang kalau perempuan tuh nangis-nangis sendiri loh. Ingat, nangis-nangis sendiri. Kenapa? Ketika diselidiki, oh terima coklat dari mantan pacarnya. Nah, kan? Jadi di sini nih loh, ya, hati-hati di sini. Bagian terakhir, saya katakan bagian terakhir supaya bisa lega nafasnya. Situasi dan tindakan yang nyata mempermainkan setan. Ya. Yang pertama, mempermainkan setan. Misalnya kita tahu tempat keramat, kita mengatakan, Allah hanya tempat seperti ini, tidak mungkinlah setannya tidak punya kuasa. Perhatikan, ketika engkau tidak punya otoritas di dalam Tuhan, engkau melakukan itu, serangan balik pasti masuk ke dalam. Sudahlah, kalau memang setannya di sana, toh jauh dari rumahmu, tidak usahlah usik-usik. Saya selalu katakan, banyak orang Kristen, setan sudah di atas gunung aja masih dikejar. Akhirnya setannya pergi ke kota, masuk ke rumahmu, bingung. Loh, ya. Kalau malam repot nanti, Papa bangun, ada apa? Kok merinding ya Pak? Mama mau kencing Pak, antarkan. Loh, padahal di gunung dikejar, iya gerombolan, ya. Jadi jangan mempermainkan setan. Kalau setan diam di tempatnya masing-masing, sudahlah biar aja. Pokok tidak masuk rumah kita. Ya, kalau masuk rumah kita, itu yang harus jadi. Memangnya, saya mau katakan, memangnya ketika Tuhan Yesus jalan di sebuah tempat, apa dia tidak lihat setan? Di mana-mana
Si Yesus lihat, tapi kalau setannya tidak teriak-teriak, tidak macam-macam, Yesus tenang. Oleh karena itu ada orang-orang katakan begini, Pak Yusa, itu disinjai karena banyak tuyulnya segala macam, sampai saya tidak berani makan. Ya sudah, puji Tuhan saya tidak lihat. Pokoknya saya doakan, tahir saya makan. Iya kan? Puji Tuhan, tidak lihat kan? Anda mau katakan banyak tuyul, banyak jin, selama mata rohani saya tidak terbuka, tidak diizinkan terbuka oleh Tuhan, saya percaya doa saya. Racun aja didoakan kata Tuhan, tahir. Apalagi hanya tuyul yang lilingi. Ya. Jadi, ayo jadi orang Kristen yang saya mau katakan, ayo jadi orang Kristen tuh yang tenang. Nggak usah jadi orang yang bingung, yang selalu tegang. Ya, jadi orang Kristen yang tenang. Adat istiadat. Tadi seperti Imlek. Ada lagi hamil 7 bulanan. Ya. Ada aja. Sudah Kristen pun masih adat 7 bulanan ada. Kok enggak tiap detiknya? Ya. Sudahlah, tiap jam aja di sekalian, jangan 7 bulan. Tiap jam supaya anaknya sehat luar biasa kan. Paling mamanya yang remek nanti. Menyantap makanan yang dipersembahkan pada berhala. Jadi kalau sudah jelas tahu makanan itu dipersembahkan pada berhala, jangan dimakan. Kalau tidak tahu jangan tanya informasi, ya. Jadi pokoknya kalau dikasih Anda senang, doakan, selesai. Santap aja. Nggak usah tanya, ini jeruk sudah dipersembahkan pada berhala. Pokok selama orang itu tidak ngomong, dan harapkan tidak pernah ngomong. Ya kan, Alkitab kan katakan kan, selama tidak ngomong, sudahlah. Doakan, ucapkan syukur, silahkan dimakan. Jadi kalau yang enak-enak harapkan jangan ngomong. Kalau yang memang kurang enak silahkanlah ngomong, tidak masalah. Mengingkari sumpah atau nasar pada Tuhan. Hati-hati jemaat yang pernah bernasar. Ketika masih terlilit utang, Tuhan kalau engkau lunas buat aku bisa melunasi utangku. Selain perpuluhan aku akan memberikan persembahan khusus. Ketika dapat berkat sungguh bisa melunasi, sayangnya berkatnya miliatan, perpuluhannya bingung. Nggak usah persembahan khusus, perpuluhannya nggak dilakukan. Ya, saya punya teman. Dia punya kakak. Ketika kakaknya ini sakit, dia berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, saya mau jadi hamba Tuhan. Loh, Tuhan sembuhkan, padahal dokter sudah angkat tangan. Setelah sembuh dia katakan begini, kan jadi hamba Tuhan tidak perlu jadi hamba Tuhan full time. Saya bisa tetap kerja, tapi saya melayani Tuhan. Nah, satu saat orang ini sakit lagi, ya. Sakit lagi, dia janji lagi, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, saya mau masuk sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Setelah Tuhan sembuhkan, dia tidak masuk sekolah Alkitab, dia lupa dengan itu semua. Anda tahu, terakhir dia naik sepeda motor, dia ditabrak truk, tidak sempat bernasar lagi sudah, tidak sempat, dia langsung mati. Oleh karena itu saya mau katakan, hati-hati ketika kita bernasar dengan Tuhan. Bahkan saya katakan jangan pernah bernasarlah. Karena biasanya ketika kita bernasar, itu waktu kita bernasar, kita berpikir kita akan mampu. Tapi ketika semua sudah kita dapatkan, biasanya kemampuan untuk melakukan nasar itu menjauh dari kita. Saya mau katakan hati-hati dengan bernasar. Jadi dari pembahasan kita ini, Anda koreksi diri Anda. Kutuk bisa terjadi dalam hidup kita bukan karena kita yang melakukan, tapi dari generasi di atas.
tetapi menjadi tanggung jawab untuk memastikan kita bebas dari kutuk, supaya generasi selanjutnya itu terbebas dari kutuk. Anda kalau sudah kena kutuk, repot. Ujung-ujungnya nanti juga mau sakit pun mati, tidak bisa mati, sehat tidak bisa sehat. Terakhir saya tutup dengan kesaksian. Di tempat kami ada seorang yang sakti. Ya. Saya dulu tidak ngerti, pokoknya kalau kami ke Seliu, semua orang di Pamekasan ke Seliu, pijet ke dia, selesai dipijet pasti sembuh. Dia punya tongkat, kalau hujan dia hanya kedangkan tongkat ini, hujan itu berhenti. Ya. Nah, anak-anaknya, ada salah satu anaknya itu ikut jadi jemaat kami. Dan satu saat orang ini sakit, sudah masuk rumah sakit. Anda perhatikan, tensinya itu 13, tensi atasnya, tapi masih hidup. Bayangkan 13 masih hidup. Ya. Itu berhari-hari seperti itu. Coba hanya sehari tidak masalah. Berhari-hari, akhirnya habis juga itu uang keluarga itu. Ya. Kemudian anaknya panggil papi dan saya. Ya. Biasanya yang melayani pelepasan tuh papi tidak pede, selalu saya. Kalau untuk dipanggil Tuhan, papi itu pede, biasanya cepat. Ya, iya, dia cepat. Jadi coba papi masih hidup, Anda yang sekarat panggilkan papi, itu biasanya cepat. Ya, iya, itu diperlukan loh. Kalau orang sekarat tidak bisa mati, itu diperlukan karunia itu. Ya, nah, anaknya panggil kami, kemudian papi ini pintar, dia bilang, saya lupa dia atau saya, kelihatannya dia yang bilang, Sak, doakan patahkan kutuknya. Jadi saya doakan, saya patahkan kutuknya, kemudian papi yang menyerahkan pada Tuhan. Ya, kami pulang sampai rumah ditelepon, terima kasih katanya ke papi. Kenapa? Sampai sampai. Loh, penting loh kalau keluarga kita hidup dalam kutuk, sudah masuk rumah sakit berbulan-bulan tidak mati-mati, tidak sembuh juga, tidak mati-mati, Anda repot loh. Uang dari mana mau pinjam terus? Ya. Jadi lihat di sini bahwa orang yang hidup dalam kutuk pada akhirnya itu istilahnya tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Mati ndak, hidup ndak. Betapa pentingnya kita itu bebas dari kutuk. Saya percaya kalau kita mati, mata rohani kita akan melihat Yesus menjemput kita. Dan kita akan mengatakan, anak-anakku sini semua. Papi sudah dijemput. Papi mau memberkati kalian. Kemudian papi mau berangkat. Itu kehidupan orang Kristen yang bebas dari kutuk. Mata rohaninya tetap akan melihat Tuhan. Dan dia sempat melepaskan berkat. Sehingga anak-anaknya akan hidup di dalam berkat. Malam hari ini, selidiki hati kita masing-masing. Selidiki keadaan kita. Apakah kita sudah yakin bahwa kita itu bebas dari kutuk? Mungkin juga keluarga kita. Anda lihat, seringkali kita sebagai orang Kristen, tapi tetap mengalami emosi tidak stabil. Ada penyakit-penyakit yang diturunkan. Ada pertengkaran-pertengkaran sampai kita bosan di rumah. Dan pada akhirnya mungkin perceraian. Uang sudah 50 juta gaji kok tidak pernah cukup. Ada aja jalan keluar. Ini ciri-ciri kutuk. Ya. Kerohanian seminggu atau sebulan naik kemudian anjlok lagi. Ya. Ini ciri-ciri orang kena kutuk. Tetapi ketika engkau diselesaikan, kutuk ini diselesaikan, itu mau ke perekonomian, mau ke rohanian, semuanya akan menanjak. Engkau yang awalnya tidak betah di rumah karena banyak pertengkaran,
Ketika kutuk ini diselesaikan, engkau akan betah di rumah. Ya, engkau akan betah di rumah. Mau di rumah, mau di luar, sama aja, sama-sama damai sejahtera. Malam hari ini, meyakinkan diri kita. Ayo saya undang bangkit berdiri. Kalau ada di antara Anda yang terlibat dalam hal ini, atau merasa ada yang tidak beres dalam hidupku, dan Anda tahu dari pemberitaan firman ini, ada kutuk. Saya ingin, atau bahkan ada yang masih ragu, tidak yakin, tidak ada salahnya untuk mengikuti doa saya. Ya, kita akan doa bersama-sama. Ketika sampai dalam, aku pernah melakukan ini, Tuhan sebutkan sendiri. Tidak usah terlalu keras, kalau malu, tidak apa-apa. Kalau tidak punya malu, ya yang keras. Ya. Jadi pokoknya ngaku aja. Aku pernah diramal, aku pernah pergi ke orang sakti. Bahkan aku pernah menunjukkan tempat dukun Tuhan ke seseorang yang bertanya. Ini pun kita sudah kena kutuk. Ya. Ketika sampai di sana, Anda bisa sebutkan satu persatu, saya beri waktu, kemudian nanti ikuti doa-doa saya yang saya akan lanjutkan. Ya, kita akan mulai. Kita diam dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau hadirat-Mu melingkupi kami, Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah-Mu, Tuhan, melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengadakan doa pelepasan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengakui dosa nenek moyangku, dosa penyembahan berhala. Aku mengakui Tuhan, bagi yang merasa pernah diramal, pernah percaya kepada sio, pernah apa, aku aja sendiri. Ampuni semua kesalahanku, Tuhan. Sucikan aku dengan darah Yesus. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat yang bekerja melalui penyembahan berhala, yang bekerja melalui kutuk nenek moyang atas hidupku, aku nyatakan mandul kuasanya. Aku patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan diriku bebas. Anak manusia sudah membebaskan aku. Aku hidup di dalam berkat. Aku hidup dalam berkat. Sekarang Anda dalam posisi diam atau berdoa, tetapi saya akan menengking ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan semua roh-roh jahat yang menguasai sidang jemaat di tempat ini, yang masuk melalui penyembahan berhala, yang masuk melalui ramalan, yang masuk melalui kutuk nenek moyang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan pergi, pergi dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Aku mematahkan segala kutuk kemiskinan bahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan pergi, pergi semua roh jahat, semua kutuk dipatahkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk dipatahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat sekarang dicurahkan, dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku deklarasikan jemaatmu ini Tuhan dibebaskan dari kutuk. Dan mereka dan generasi mereka selanjutnya adalah generasi yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadi yakinlah bahwa segala kutuk sudah diselesaikan. Ya,
Jadi saya suka kalau doa pelepasan itu tanpa manifestasi. Ya, jadi saya agak berbeda dengan hamba Tuhan yang lain. Kalau tidak ada manifestasi bingung, kalau tidak tumbang harus didorong, kalau didorong masih bisa berdiri dijegal sedikit. Ya, saya bukan tipe seperti itu. Kalau tidak ada manifestasi, puji Tuhan, berarti Anda menerima dengan iman. Amin.